Bab 34. Dorothy dan Matilda melihat bahwa Kathy mengambil waktu, mereka pergi ke depan untuk mengambil kotak sendiri. Apa itu? Matilda bertanya saat mereka berjalan. Kathy jatuh cinta pada Tuan, kata Dorothy sambil berpikir sambil menoleh ke belakang. Memang sangat banyak tetapi kebanyakan dari mereka, jawab wanita keriting itu. Mereka tidak terlihat buruk bersama. Jauh lebih baik daripada Caroline, Dorothy menyeringai. Aku setuju. Tapi izinkan aku mengingatkanmu bahwa Tuan tidak pernah memiliki hubungan yang serius, Dort. Dia memiliki titik lemah untuknya. Maksud saya ini adalah Tuan kita yang sedang kita bicarakan. Dorothy beralasan meraih kotak untuk membawa salah satu dari mereka. Saya yakin Anda tidak melewatkan cara matanya mengikutinya 2 hari sebelumnya ketika mereka berada di ruangan yang sama. Ini luar biasa. Dan saya yakin Anda telah melewatkan wanita-wanita potensial yang berbondong-bondong untuk mendapatkan perhatiannya, seperti Miss Caroline. Dia hanya mencarinya. Anda tahu bagaimana gosip atau bahkan bisikan para pelayan sampai ke telinga Lord, tetapi kemudian saya bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang terjadi pada waktu-waktu tertentu. Kukira, apa yang ada di dalam kotak-kotak ini? Dorothy berjuang untuk membawanya. Batu, apa? Aku hanya bercanda. Saya tidak tahu, mereka disegel, Anda tahu, kata Matilda sambil membawa kotak itu dengan mudah tidak seperti yang lain ketika mereka mendengar Lord Alexander bertanya pada Kathy. Apakah kamu punya topeng untuk malam ini? Masker, tanya Kathy. Untuk pesta malam tentu saja, Elliot menyela. Kathy tidak yakin apakah dia akan menghadirinya karena dia telah merencanakan untuk pergi ke kota bersama teman-temannya. Sebenarnya kami punya topeng tambahan yang bisa dia gunakan, Matilda menyela Kathy dengan membungkuk. Bagus, Lord Alexander mengangguk. Begitu Tuan dan 2 orang lainnya pergi, Dorothy menatap Matilda dengan menuduh. Kamu bermain dewa asmara. Dia berbisik berteriak ketika Kathy berjalan ke arah mereka dan melihat Matilda mengangkat bahunya. Bukankah kita akan pergi ke kota? Kathy bertanya pada mereka bingung. Melihat perjuangan Dorothy, dia mengambil kotak itu darinya. Terima kasih, Kathy, Dorothy mendesah senang. Dorothy di sini ingin melihat bola sebelum kami pergi ke kota. Kita bisa meluangkan waktu 1 atau 2 jam. Apakah kamu tidak ingin menghadiri pesta dansa? Jika Anda tidak mau, kita bisa melewatkannya. Petik 2. Saya lakukan. Kathy menjawab terlalu cepat membuat gadis-gadis itu tertawa. Temannya itu cantik dan baik hati, pikir Dorothy. Meskipun dia tidak dilahirkan untuk menjadi pelayan, dia selalu membantu orang. Sedikit polos dikali tapi itu baik-baik saja untuk saat ini. Melihat ke arah Kathy, dia tersenyum. Jelas bahwa gadis itu lebih dari terpesona oleh Tuan. Di malam hari, ketika Kathy memasuki aula mansion agak terlambat, dia menyadari bahwa aula itu berubah menjadi ruang dansa berhantu, sarang laba-laba dan kerangka menghiasi setiap sudut. Dia bertanya-tanya apakah kerangka itu akan diambil kembali di pagi hari. Labu yang memiliki lilin ajaib yang menyala di dalamnya dengan terang di udara. Musik sederhana yang menghantui diputar di latar belakang seperti lagu sedih. Itu mengingatkannya pada seorang wanita yang meratap dalam keputusasaan dan dia merasa merinding terbentuk di kulitnya. Sebagian besar pria mengenakan setelan jas kombinasi hitam dan putih sementara wanita mengenakan gaun gelap. Tidak ada satupun gaun berwarna terang dan dia senang dia tidak memakainya. Dia memilih yang hitam dan merah. Matilda sebagai ahli telah menata rambutnya untuk membuatnya elegan. Dia telah mengoleskan bedak berwarna di pipinya dengan sedikit cairan berwarna peach muda di bibirnya dan berkat topeng di wajahnya dia merasa kurang gelisah. Menyentuh lehernya tanpa sadar jari-jarinya pergi ke korset hitam. Dia telah mengeluarkan batu jimat untuk malam itu dan malah mengikatnya di pergelangan kakinya yang ternyata sangat pas. Hati-hati saat memilih minuman. Cory berbisik di belakang gadis-gadis itu, ada air biasa, lalu alkohol dan alkohol yang lebih kuat untuk vampir. Aku melihat sesuatu yang lain juga. Aku lapar, dan dia meninggalkan mereka untuk mencari makanan. Aku tidak tahu vampir bisa mabuk,
kata Kathy melihat nampan yang lewat di depan mereka. Memang, kata Dorothy sambil menganggukkan kepalanya. Tidak lama kemudian seorang pria memintanya untuk berdansa dan dia pergi. Matilda kemudian minta diri untuk minum, meninggalkan Kathy sendirian. Ketika dia semakin dekat ke lantai dansa, dia melihat Alexander menari dengan seorang gadis berambut coklat di lengannya. Dengan topeng hitam menutupi matanya dan jubah hitam yang dikenakannya, tidak sulit untuk tidak memperhatikannya. Kebetulan dia memakai kombinasi warna yang sama dengannya. Kemeja merah di atas setelan hitam dengan dua kancing teratas dilepas. Pada satu titik tatapan Alexander jatuh ke Kathy dan mata mereka bertemu seperti magnet. Dia mulai merasa pusing dan bernapas masuk dan keluar sambil tetap tenang. "Kamu terlihat baik," dia mendengar seseorang berbicara di sebelahnya. Itu adalah Lord Nicholas dengan sepasang tanduk tiruan di kepalanya. "Tuan Nicholas," Kathy menundukkan kepalanya karena terkejut, "terima kasih. Kamu sendiri terlihat baik." Alexander yang sedang berdansa dengan wanita itu mengalihkan pandangannya ke tempatnya berdiri. Perhatiannya sepenuhnya padanya dan tidak bisa mengalihkan pandangannya. Butuh beberapa detik baginya untuk menyadari bahwa itu adalah Catherine ketika dia pertama kali melihatnya dalam gaun hitam dan merahnya. Sungguh ironis, pikirnya, mereka memakai kombinasi yang sama. Bagaimana mungkin anak kecil lugu yang dia temui beberapa tahun lalu berubah menjadi begitu cantik? Dan dia sama sekali tidak menyadari tatapan yang dia terima di ruangan itu. Ketika mata mereka bertemu, dia merasakan waktu berhenti tetapi dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Tidak seperti pakaian normalnya, sepertinya dia akan habis-habisan. Apakah dia menemukan seorang pria untuk dirinya sendiri? Alisnya berkontur saat itu terus memikirkannya. Nicholas ada di sini, berbicara dengannya dan dia melihat wajahnya memerah karena sesuatu yang dikatakan pria itu membuatnya sedikit kesal. Pasti ada seseorang. Apa dia ada di kamar? Tuan Nicholas bertanya. Dia tidak tahu mengapa Lord Nicholas menggodanya, apakah dia sebosan itu? Bagaimana mereka berakhir pada kehidupan cintanya saat berbicara tentang labu? Tidak, Kathy tergagap. Jadi kau belum memberitahunya, gumam Nicholas sambil memetik segelas anggur. Kalau saja kamu tidak memiliki seseorang yang kamu sukai, aku akan bertanya padamu. Wajahmu memerah. Betapa lucunya, Nicholas menggoda Kathy dan melanjutkan, kamu tidak akan tahu, kecuali kamu mencobanya, dia menyeruput anggurnya. Saya tidak berpikir itu akan melakukan apa-apa, gumamnya tapi dia mendengarnya. Nicholas memperhatikan dia melihat ke atas untuk bertemu dengan tatapan Tuan Valerian dari waktu ke waktu hanya untuk menurunkannya. Betapa merepotkan, pikirnya dalam hati. Melihat arlojinya dia berbicara. Aku akan pergi sekarang. Halo yang bahagia, dia tersenyum menatapnya dan mencondongkan tubuh ke depan untuk meninggalkan ciuman di pipinya. Selamat malam. Kathy berdiri di sana kaget dengan apa yang baru saja terjadi. Dia baru saja dicium oleh Tuan. Pada waktunya, dia melihat Alexander menatapnya dengan ekspresi kosong tetapi tampak dingin. Seperti menyembunyikan kekesalannya. Waktunya sangat disayangkan karena lagu itu berakhir. Mengatakan sesuatu kepada wanita itu, Alexander mulai berjalan melintasi ruangan ke arahnya tetapi dia mundur satu langkah dan dia menyadarinya. Matanya menyipit melihat tindakannya. Takut, yang dia tidak mengerti, dia berlari keluar ruangan. Bab 34